Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak berharap bahwa anak-anak semua berada di dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan dalam segala hal. Baik anak-anak sekalian, seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baik kita awali dengan doa. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bapa di dalam surga, segala puji hormat syukur kami persembahkan kepadamu. Di kesempatan hari ini kami bisa belajar lagi menyangkut dengan pelajaran IPS. Kami berdoa Tuhan menolong kami, baik kami yang mengajar maupun anak-anak yang mengikuti pelajaran di rumah. Karenanya pelajaran IPS dari pertama sampai akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian yang sedang mengikuti pembelajaran online hari ini, kita akan mulai dengan pelajaran kita, dan materi yang dibahas masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya yang diajarkan oleh Ibu Rusni Jamal. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi, sedangkan submaterinya yang pertama tentang bentuk perubahan sosial budaya, dua, dampak perubahan sosial dan budaya. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 2. Memberikan contoh dari setiap bentuk perubahan sosial budaya. 3. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif terjadinya perubahan sosial budaya. 4. Menjelaskan beberapa bentuk proses perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Baik anak-anak sekalian, yang mereview kembali tentang materi yang anak-anak sudah belajar pada pertemuan yang lalu yang diajarkan oleh Ibu Rusni, ya Pak ajukan dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu perubahan sosial? Dan yang kedua adalah, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Ya, mungkin anak-anak masih ingat pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Rusni pada pertemuan yang lalu. Ya. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Jadi itu adalah pengertian dari perubahan sosial. Sedangkan faktor penyebab perubahan sosial budaya, ya pasti anak-anak masih ingat bahwa ada dua faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Atau bisa dikatakan faktor internal adalah faktor dari dalam, dan yang kedua adalah faktor eksternal, itu faktor dari luar. Nah, faktor internal itu meliputi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua adalah pemberontakan atau revolusi. Yang tiga adalah terjadinya konflik. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yang kedua bencana alam, dan yang ketiga adalah peperangan. Nah, itu adalah mereview kembali materi yang anak-anak pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, baik anak sekalian,
kita masuk di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya. Ya, anak-anak bisa perhatikan ini adalah bagan perubahan sosial budaya. Ya. Nah, bentuk perubahan sosial budaya itu kita bedakan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan waktu itu dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan evolusi atau perubahan secara lambat, dan yang kedua adalah perubahan revolusi, yaitu perubahan secara cepat. Yang kedua berdasarkan pengaruhnya terdiri dari 2, yaitu perubahan besar, dan yang kedua perubahan kecil, dan yang ketiga berdasarkan prosesnya, itu terdiri dari 2, perubahan direncanakan, dan yang kedua perubahan tidak direncanakan. Dan yang keempat adalah berdasarkan arah maju mundur, itu juga terdiri dari 2, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Ya, baik anak-anak, kita lihat penjelasan selanjutnya berdasarkan bagan yang anak-anak sudah cermati. Baik, jadi bentuk perubahan sosial yang pertama itu adalah berdasarkan waktu. Ya, seperti kita lihat di bagan itu berdasarkan waktu ada 2. Yang pertama adalah perubahan secara lambat atau kita kenal dengan evolusi, yaitu perubahan yang terjadi melalui tahap-tahapan. Contohnya perubahan yang terjadi pada masyarakat purba atau masyarakat tradisional. Mungkin anak-anak masih ingat pelajaran sejarah yang anak-anak pernah baca di buku. Ya, bagaimana dengan periodisasi atau tahapan-tahapan pada masyarakat purba atau masyarakat tradisional. Nah, pada masyarakat purba itu ada 3 tahapan atau 3 periodisasi. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Nah, pada masa berburu dan meramu ini, ya, masyarakat atau manusia hanya menggantungkan kehidupannya pada alam. Jadi mereka belum mengenal tempat tinggal yang tetap. Sedangkan yang kedua adalah masa bercocok tanam. Nah, pada periode masa bercocok tanam ini, manusia atau masyarakat sudah mengenal tempat tinggal yang menetap karena mereka sudah bisa menghasilkan ya makanan sendiri. Ya, mereka bisa bercocok tanam dengan menanam ubi-ubian, menanam padi, menanam pisang, jagung, dan lain sebagainya, sehingga mereka mengenal tempat tinggal yang tetap. Kemudian periode yang ketiga adalah masa perundagian. Nah, pada masa perundagian ini, manusia atau masyarakat yang hidup pada masa purba sudah mengenal peralatan yang terbuat dari perunggu. Yang kedua, perubahan secara cepat atau kita kenal dengan revolusi. Contohnya, yang pertama adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris itu pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1750 sampai tahun 1850, dengan penemuan teknologi merubah dengan cepat cara hidup manusia. Jadi pada revolusi industri di Inggris ini menyebabkan terjadi perubahan secara besar-besaran baik di bidang pertanian, transportasi, teknologi, dan industri. Karena di saat itulah tenaga manusia berubah atau beralih digantikan dengan tenaga mesin. Ya, seperti contoh, untuk membajak sawah manusia menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan kerbau. Tapi di zaman berkembangnya industrialisasi, maka tenaga hewan itu beralih dengan menggunakan traktor. Jadi manusia untuk membajak sawah tidak lagi menggunakan tenaga
hewan seperti sapi dan kerbau, tapi menggunakan traktor. Yang kedua, contoh kedua, misalnya berakhirnya masa Orde Baru. Ya, masa Orde Baru dengan berganti dengan masa reformasi. Terjadi pergantian pemerintahan secara cepat. Nah, masa Orde Baru ini itu dimulai tahun 1966 sampai dengan 1998 yang biasa kita kenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Sedangkan masa reformasi itu dimulai tahun 1998 sampai dengan sekarang. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya itu perubahan pengaruhnya kecil. Ya, perubahan pengaruhnya kecil itu terhadap kehidupan manusia. Contohnya seperti mode rambut, mode pakaian. Ya, jadi mode rambut yang sekarang ya sangat berbeda dengan mode rambut yang sebelumnya, di zaman masih tradisional atau zaman belum modern. Ya, begitu juga model pakaian. Ya, pakaian untuk sekarang ini juga modelnya sangat berbeda dengan masa di mana kita masih hidup dalam masa tradisional. Yang kedua, perubahan pengaruhnya besar. Ya, perubahan pengaruh besar, yakni bertambahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi komposisi penduduk dan kebutuhan hidup penduduk. Penemuan mesin-mesin berpengaruh besar terhadap kehidupan. Nah, anak-anak mungkin masih ingat pelajaran yang lalu, kalau berbicara tentang jumlah penduduk, maka tentu berkaitan dengan kelahiran. Jadi bertambahnya penduduk itu karena faktor kelahiran, sedangkan berkurangnya penduduk itu disebabkan karena kematian. Lalu kalau berbicara komposisi penduduk, ya, itu berhubungan dengan susunan atau komposisi penduduk didasarkan pada umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan prosesnya, yang pertama itu perubahan yang direncanakan, yaitu perubahannya direncanakan oleh seseorang, keluarga, dan masyarakat. Contohnya adalah pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah. Kedua, membangun atau merenovasi rumah oleh keluarga, masyarakat. Kemudian ada pembangunan infrastruktur dan membangun keluarga dalam pernikahan. Nah, ini adalah contoh perubahan yang direncanakan baik oleh seseorang, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang tidak direncanakan itu adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak atau jangkauan manusia. Contohnya adalah bencana alam, banjir, tanah longsor, tsunami, badai, ada kemacetan, kemudian ada perkampungan kumuh, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan perubahan progres. Ya, perubahan progres adalah perubahan sosial budaya yang membawa kemajuan. Contohnya adalah adanya samsat keliling, kemudian ada perpustakaan keliling, ada listrik masuk desa, ada ban sampah, ada KF mobil keliling, dan lain-lain. Ya, samsat keliling ini contohnya adalah mobil samsat, ya, yang kalau di Kupang itu ada di persimpangan El Tari. Nah, ini memudahkan masyarakat untuk mengurus SIM,
membayar pajak kendaraan, jadi tidak perlu lagi ke kantor Samsat, tapi bisa membayarnya melalui Samsat keliling. Juga ada perpustakaan keliling, jadi orang tidak lagi mendatangi perpustakaan, tapi dia bisa untuk membaca lewat perpustakaan keliling. Ada listrik masuk desa, bank sampah, ya, ada kayak mobil keliling dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan regres. Nah, perubahan regres inilah perubahan sosial budaya yang membawa kemunduran. Contohnya adalah terorisme dan pemboman. Ada demonstrasi yang bersifat anarkis yang dapat merusak moral dan juga fasilitas umum. Ya, kalau berbicara tentang pemboman, ya mungkin anak-anak masih ingat bahwa di Bali itu pernah sekitar tahun 2002 itu terjadi pemboman di Bali dan menyebabkan banyak korban yang meninggal. Kemudian ada demonstrasi yang biasa dilakukan oleh mahasiswa masyarakat seperti yang dilakukan oleh mahasiswa menyangkut dengan rancangan undang-undang cipta kerja. Ada banyak demonstrasi yang dilakukan namun sangat bersifat anarkis, dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan hukum. Jadi demonstrasi boleh saja bisa dilaksanakan, yang penting sesuai dengan hukum dan norma yang ada. Yang berikut adalah dampak positif perubahan sosial budaya. Yang pertama, teknologi berkembang pesat. Salah satu dampak positif perubahan sosial yang paling banyak menonjol adalah berkembangnya teknologi dan menjangkau semua kalangan masyarakat. Akses informasi dan komunikasi juga jadi lebih cepat. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada dengan teknologi yang sangat berkembang, maka anak-anak di desa bisa menikmati ya jaringan internet, ya bisa menggunakan laptop, ya. Jadi laptop jaringan itu tidak hanya digunakan oleh anak di kota, tapi juga bisa terjangkau sampai dengan masyarakat di pedesaan. Yang kedua, berkembangnya industrialisasi. Ya, sektor industri juga semakin berkembang sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas dengan cepat, dukung alat dan teknologi canggih. Ya, ini adalah gambar di mana untuk meningkatkan produktivitas kerja, orang menggunakan mesin-mesin industri dalam melakukan aktivitas atau pekerjaannya sehari-hari. Yang ketiga, munculnya nilai dan norma yang baru. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, maka akan muncul nilai dan norma yang baru sesuai dengan zaman sekarang. Hal ini penting, terutama norma-norma berkaitan dengan teknologi dan dunia digital. Ya, ini adalah contoh di mana perkembangan digital ya sangat dinikmati tidak hanya oleh orang di pedesaan, tapi sampai dengan di kota atau daerah-daerah yang sudah maju. Jadi gambar ini adalah orang yang menggunakan teknologi digital, atau kita bisa kenal dengan fotografer. Yang keempat, tingginya partisipasi politik. Akses informasi yang terbuka juga meningkatkan partisipasi publik di bidang politik dan pemerintahan. Pemerintah yang terbuka dan transparan membuat masyarakat jadi lebih tertarik dalam dunia politik. Ya, ini adalah gambar partai politik yang terlibat pada pemilihan umum tahun 2014. Nah, ini ada Partai Nasdem,
ada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, ada PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN atau Partai Amanat Nasional, ada P3, Partai Persatuan Pembangunan, ada Partai Hanura, kemudian ada Partai Bulan Bintang, PKPI, dan lain-lain. Nah, ini adalah partai politik peserta pemilu tahun 2014. Yang kelima, mobilitas sosial jadi lebih mudah. Peluang mobilitas sosial juga menjadi lebih mudah dan terbuka, sehingga mempermudah perpindahan penduduk. Hal ini didukung dengan berbagai jenis transportasi yang canggih dan mudah diakses. Nah, ini adalah gambar di mana orang melakukan mobilitas sosial. Ya, ini dari tangga pertama dan sampai dengan tangga yang teratas itu. Dulu orang untuk melakukan mobilitas sosial tentu memerlukan waktu yang panjang, ya, antrean yang memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan tiket. Tapi di zaman yang sekarang yang teknologi semakin maju ini, orang menggunakan tiket online dalam melakukan transportasi, sehingga memudahkan orang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang keenam, berkembangnya lembaga sosial baru. Nah, lembaga sosial baru juga kian berkembang, yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Ya, contoh lembaga-lembaga sosial yang ada, misalnya ini adalah rumah cakat. Nah, rumah cakat ini untuk, ya, saudara-saudara kita yang beragama Muslim, ini tempat yang menampung, ya, bantuan-bantuan yang akan disumbangkan kepada orang yang tidak bermampu atau yang sangat membutuhkan. Kemudian gambar yang berikut ini adalah lembaga sosial di bidang pendidikan, ya. Ada yayasan-yayasan, lembaga pendidikan, ya, sekolah. Kemudian juga ada lembaga sosial di bidang kesehatan seperti rumah sakit dan lain-lain. Yang ketujuh, itu terwujudnya kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender juga lebih terwujud seiring dengan berkembangnya zaman. Kian banyak masyarakat yang mendukung terciptanya kesetaraan gender. Salah satu indikasinya ada banyak tokoh wanita di bidang pemerintahan. Ya, ini adalah contoh kesetaraan gender. Ya, jadi kalau dulu wanita itu dianggap tidak menempati, ya, pendidikan atau pekerjaan yang sangat strategis. Tapi di zaman sekarang, ya, wanita dengan laki-laki itu sama saja. Ini ada contoh di gambar, ada gambar seorang wanita, dia bisa menjadi pilot. Ya, jadi yang jadi pilot tidak hanya, ya, dari kaum laki-laki, tapi dari perempuan juga menjadi presiden. Ya, contoh juga jadi presiden tidak hanya dari, ya, laki-laki, tapi juga dari perempuan. Jadi gubernur, bupati, camat, lurah, ya, itu tidak hanya dari laki-laki, tapi juga dari perempuan. Nah, ini adalah contoh kesetaraan gender. Jadi tidak membedakan antara kedudukan status laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan adalah pola pikir masyarakat semakin terbuka. Nah, pola pikir masyarakat juga mengalami perubahan sosial menjadi semakin terbuka. Hal ini dipengaruhi juga oleh faktor globalisasi, sehingga budaya dan pemikiran asing menjadi terserap dan menyebabkan pola pikir kian terbuka. Nah, bisa perhatikan, nah, ini adalah ciri-ciri pola pikir positif. Yang pertama,
melihat masalah sebagai tantangan. Yang kedua, menikmati hidupnya. Yang tiga, pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Yang keempat, menghilangkan pikiran negatif segera setelah pikiran itu terlintas dalam benak. Yang kelima, mensyukuri yang dimiliki. Yang keenam, tidak mendengarkan gosip yang tak menentu. Yang berikut, tidak membuat alasan tapi langsung melakukan tindakan. Yang berikut, menggunakan bahasa yang positif. Dan yang berikut, menggunakan bahasa tubuh yang positif dan peduli pada citra diri. Yang berikut adalah dampak negatif perubahan sosial budaya. Adapun yang menjadi dampak positif, dampak negatif perubahan sosial budaya, yang pertama, terjadinya guncangan budaya. Perubahan sosial dapat menyebabkan guncangan budaya atau cultural shock, yang merupakan suatu kondisi ketika masyarakat mengalami kaget atau tidak biasa karena belum siap menerima perubahan. Nah, ini adalah contoh gambar yang ada. Ini ada tawuran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan hal ini menyebabkan adanya penurunan atau guncangan budaya. Yang kedua, meningkatkan budaya konsumtif. Seiring perkembangan zaman juga membuat masyarakat lebih meningkatkan budaya konsumtif dan sikap konsumerisme, yakni gaya hidup berlebih-lebihan dan tidak sederhana. Ya, ini adalah bagaimana sikap manusia dalam memanfaatkan sesuatu yang kita sebut sebagai konsumerisme. Konsumerisme itu adalah sikap seseorang menggunakan barang konsumsi secara berlebihan. Ya, ini kita boleh perhatikan di sini, ya, orang belanja barang ya dengan melebihi atau dalam kapasitas yang banyak sekali. Ya, beli satu barang, beli lagi yang lain dan seterusnya, sehingga menimbulkan sikap konsumerisme. Orang tidak puas dengan suatu barang, tapi senantiasa mengkonsumsi ya barang secara berlebihan. Yang ketiga, ancaman hilangnya identitas bangsa. Maraknya kebudayaan asing yang masuk di era globalisasi juga menimbulkan potensi ancaman hilangnya identitas bangsa. Untuk itu harus dilakukan seleksi terhadap budaya asing yang masuk. Nah, ini adalah contoh masuknya budaya asing. Ya, kita lihat ada model rambut. Ya, ini ada model rambut, model pakaian, model celana, dan hal ini yang menimbulkan hilangnya identitas bangsa dengan adanya gaya rambut yang ada. Yang keempat, terjadinya disorganisasi sosial. Nah, perubahan sosial dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial yang merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Ya, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada, ya, di mana akibat pertengkaran atau perselisihan antara orang tua, ya, bapak dan ibu atau bapak dan mama, menyebabkan anak menjadi korban. Ya, ini contoh gambar yang ada, anak-anak bisa simak. Yang kelima, maraknya sikap individualisme. Ya, sikap individualisme juga akan semakin marak di zaman modern seperti sekarang. Adapun sikap individualisme adalah sikap yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Ya, ini adalah gambar
ketiga anak, di mana sikap individualismenya sangat menonjol. Ya, mereka bertiga duduk sama-sama, tapi masing-masing sibuk dengan permainannya. Yang satu sibuk dengan bermain game, ya, yang satu sibuk dengan HP-nya, yang satu sibuk dengan laptop. Ya, jadi tidak adanya kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Yang keenam, berkembangnya konflik sosial. Banyak terjadi perselisihan dan konflik sosial budaya di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perubahan yang tidak bisa disikapi dengan baik oleh anggota masyarakat tersebut. Ini adalah gambar berkembangnya konflik sosial. Nah, ini adalah tawuran-tawuran massa. Hal ini menyebabkan budaya di kalangan masyarakat ini semakin pudar karena adanya perselisihan atau konflik sosial antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang ketujuh, terjadinya kesenjangan sosial dan budaya. Perubahan sosial juga dapat menciptakan kesenjangan budaya yang merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Nah, ini ada contoh, ada dua contoh yang ada di sini. Nah, ini contoh bagaimana kebudayaan atau ciri hidup orang yang tinggal di negara maju. Ya, ini adalah gaya hidup orang yang tinggal di negara maju. Ya, makannya di restoran sangat berbeda dengan ya masyarakat atau orang yang hidup di negara atau daerah yang belum maju. Ya, ini gambar ini, ya, mereka makan di jalan, ya, tidak seperti gaya hidup orang yang hidup di negara yang sudah maju. Itu gaya hidupnya makan di restoran atau rumah makan yang sangat mewah. Yang kedelapan, pudarnya nilai dan norma dalam masyarakat. Kurangnya norma kesopanan dari generasi milenial dengan tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini adalah contoh gambar di mana kurangnya norma kesopanan dari generasi milenial yang ada. Baik, ini gambar yang ada yang tidak memperhatikan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh ibu guru. Ya, ini salah satu anak tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh ibu guru, dan ini sangat melanggar norma kesopanan, dan ini kita kenal dengan generasi milenial. Yang kesembilan, lunturnya semangat kegotong royongan. Ya, budaya gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia sudah tidak nampak dalam kehidupan masyarakat kota. Ya, ini adalah contoh gambar ya semangat gotong royong yang berada di desa atau masyarakat yang hidup di pedesaan. Ya, semangat gotong royong ini kalau di kota sudah tidak nampak lagi, tapi di desa semangat kegotong royong ini masih nampak dan selalu dijunjung tinggi dalam masyarakat. Yang 10, keinginan yang serba instan. Orang zaman sekarang maunya serba instan tanpa melalui proses yang panjang dan perjuangan. Nah, ini adalah contoh gambar di mana orang dalam mengkonsumsi sesuatu ya maunya instan atau cepat, ya, seperti gambar orang makan mie instan, ya. Jadi mengkonsumsi sesuatu maunya cepat, atau mengkonsumsi minuman yang sudah dijual di toko ya,
Jadi orang tidak lagi menunggu atau memanfaatkan waktu yang panjang untuk mengkonsumsi sesuatu, tapi orang maunya lebih cepat, ya, segala sesuatu diperoleh secara instan. Yang berikut adalah bentuk proses perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Nah, ini adalah gambar tempat ibadah umat Buddha, ini gambar ibadah tempat umat Hindu, ini tempat ibadah umat Islam. Nah, walaupun ada ya perbauran antara budaya, tapi hal ini menyebabkan tidak menghilangkan unsur aslinya. Yang berikut adalah asimilasi. Asimilasi ini proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Nah, ini adalah contoh atau gambar adalah proses peleburan dua kebudayaan yang berbeda dan akhirnya menyebabkan satu kebudayaan baru yang menjadi milik bersama. Ya. Yang ketiga ada difusi. Difusi adalah proses terjadinya penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari individu atau kelompok ke individu atau kelompok yang lain. Nah, ini contoh gambar yang ada ini adalah musik angklung. Nah, musik angklung ini lebih banyak ini berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Nah, musik angklung ini ya tidak hanya dimainkan oleh ya penduduk asli, tapi juga oleh penduduk asing. Ya, ini prosesnya penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Ya, unsur kebudayaan itu bisa berkembang di luar, bisa dinikmati atau diperankan oleh orang asing, dan ini adalah dance atau musik. Yang keempat adalah penetrasi. Penetrasi itu perubahan sosial budaya dalam masyarakat yang berlangsung secara damai maupun paksaan. Nah, ini adalah gambar di mana adalah masuknya agama Islam, itu masuknya dari pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat dan India. Proses masuknya itu dilakukan secara damai tanpa adanya paksaan. Sedangkan gambar yang ini adalah di mana kita masuk pada zaman penjajahan Belanda, di mana ketika kita berada di zaman penjajahan Belanda, ya Belanda memperlakukan masyarakat bangsa Indonesia dengan secara paksa dalam melakukan sesuatu bersifat paksaan. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Yang kelima ada milenarisme. Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat derajat golongan masyarakat lemah atau bawah. Nah, ini adalah contoh tempat tinggal masyarakat golongan lemah atau golongan bawah. Nah, ini perlu diangkat derajat golongan masyarakat lemah ini sehingga menjadi golongan yang hidupnya semakin baik atau semakin sejahtera. Yang keenam ada invasi. Invasi itu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat melalui peperangan. Nah, ini adalah zaman ketika kita masih ada di bawah penjajahan, baik itu penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang, di mana segala sesuatu atau budaya asing masuk itu melalui peperangan. Baik anak-anak, itulah materi yang kita pelajari. Yang pertama nyangkut dengan bentuk perubahan sosial
dan dampak perubahan sosial. Pak berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bisa mengerti dan memahami dengan baik. Dan untuk pertemuan kita kali ini tidak ada tugas, tapi Pak berharap bahwa anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru khusus mata pelajaran IPS. Bagi anak-anak yang belum mengirimkan tugas, anak-anak bisa mengerjakan sehingga kirim ke Bapak Ibu Guru ya mata pelajaran di IPS di kelas masing-masing. Ya, kalau anak-anak perhatikan nilai keterampilan pada mata pelajaran IPS itu nilai keterampilannya tidak ada karena banyak anak-anak tidak mengirimkan tugas. Ya, jadi tugas keterampilan itulah menggambar peta, tapi banyak anak yang tidak mengirim tugas itu sehingga nilai keterampilannya tidak ada. Jadi Pak berharap bagi anak-anak yang belum mengirim tugas untuk mengambil nilai keterampilan, silakan anak mengerjakannya dan mengirim kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran IPS di kelas masing-masing. Baik anak-anak semua, demikian pertemuan kita hari ini, dan pertemuan selanjutnya itu materi tentang pengertian faktor pendorong, saluran tujuan, dan ciri globalisasi yang akan diajarkan oleh Ibu Welmince Mula. Demikian pertemuan kita, dan untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami sehingga pelajaran kami IPS hari ini walaupun hanya melalui online tapi bisa berjalan dengan baik, dan kami berdoa kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh berguna bagi anak-anak sekalian yang sedang mengikuti pembelajaran ini secara online di rumah. Ini doa dan ucapan syukur kami, dan kami akhiri pembelajaran IPS pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus.